Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raifin Pang dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2551017. Pernah nggak sih kalian dengar ungkapan posisi penyewa itu lebih lemah daripada posisi pemberi sewa? Hari ini kita akan membedah satu kasus nyata yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama buat teman-teman mahasiswa atau perantau, yaitu sengketa kamar kos. Alasan saya mengangkat topik ini sederhana. Satu, relevansi sosial. Hampir semua dari kita pernah atau akan atau bisa jadi menyewa tempat tinggal. Yang kedua, isu ketimpangan informasi. Banyak orang tanda tangan kontrak tanpa sadar konsekuensi hukumnya. Tiga, benturan nilai. Kasus ini menarik karena mempertemukan kepastian hukum, yaitu apa yang tertulis, dengan rasa keadilan atau fakta di lapangan. Apa jadinya jika barang rusak karena usia, tapi kontrak memaksa penyewa yang bayar? Mari kita lihat kasusnya. Loh, mau kerja pun nggak bisa, panas banget nih AC. Kenapa ya AC-nya? Kenapa tuh? Panas sekali lah, sumpah. Kamar gua tadi lagi kerja kan, gila keringat gua. AC-nya nggak tahu lah kenapa, panas sekali. Oh, tanya bapak kos nih, mau suruh benerin soalnya. Oh, bapak kosan udah datang belum? Belum ya, telepon nggak datang-datang dan kemana ya? Panas sekali, suka kuat nih. Vino, kamu tadi ada telepon saya. Kenapa kamu cari saya? Ya pak, kamarku kayak AC rusak ya pak, panas sekali sumpah. Aku ini mau kerja bisa, panas sekali. Bisa nggak benerin ya? Bisa, saya telepon orang dulu ya. Ya, oke. Halo Pak, ini di kos saya ada AC-nya yang rusak. Bisa bantu ke rumah nggak Pak ya untuk perbaiki Pak? Ya. Oh ya, oke oke. Oke Pak. Makasih Pak, oke. Wah, setelah saya inspeksi ini Pak, sepertinya frame habis makanya panas. Oh, habis ya pak? Kalau gitu cobalah dibenerin. Oh, oke baik Pak, bentar ya. Aku tambahin dulu ya. Setelah saya inspeksi lebih lanjut Pak, tapi spare partnya yang tua Pak. Oh, jadi step yang kedua pak? Iya, jadi untuk ini saya tanggal pembayarannya. Pak Desmond, tolong dibayar. Oh, bukan saya yang melakukan pembayaran Pak Vino. Sesuai di kontrak kita kan semua perbaikan itu tanggung jawabnya itu oleh penghuni kos, bukan pemilik kos. Jadi bukan kewajiban saya untuk membayar ini. Tapi pak, kan yang terkait sama ini teknisinya yang rusak kan spare part ya pak? Spare udah tua, bukan salah saya dong. Kan spare part itu bukan karena kesalahan saya pak. Dari awal kamu masuk kos ini, saya sudah suruh kamu baca jelas itu kontrak yang saya berikan. Kamu sudah setuju, kita sudah tanda tangan hitam di atas putih. Ini sudah legal. Tapi kan bukan kesalahan saya pak. Bagaimana pak saya bayar? Tapi bukan kesalahan saya. Ya saya tidak mau tahu. Ini kan kontraknya sudah jelas. Perbaikan semua dilakukan oleh. Baik, mari kita ringkas faktanya agar jernih. Satu, ada perjanjian tertulis. Klausulnya tegas. Kerusakan fasilitas ditanggung sepenuhnya oleh penyewa, dan penyewa tanda tangan. Kedua, kejadiannya AC rusak. Dan fakta pada lapangan, teknisi menyatakan kerusakan terjadi karena spare part sudah tua, bukan karena kesalahan pemakaian penyewa. Dan ada konflik yang terjadi adalah pemilik tidak mau membayar biaya perbaikan karena merasa sudah melakukan perjanjian berdasarkan kontrak. Dan penyewa juga menolak karena merasa kerusakan bukan akibat perbuatannya. Sekarang kita bedah. Apakah ini peristiwa hukum? Jawabannya iya, karena adanya hubungan sewa-menyewa yang melahirkan hak dan kewajiban akibat adanya perjanjian. Mari kita identifikasi. Yang pertama, subjek hukum, ada pemilik kos dan penyewa kos. Dan ada juga teknisi sebagai pihak ketiga penyedia jasa. Ada objek hukum, di mana ada unit kamar, beserta dengan fasilitasnya yang akan kita bahas yaitu AC-nya dan juga uang sewa. Dan ada hubungan hukumnya di sini itu hubungan kontraktual, itu perdata. Dan kita bedah hak dan kewajiban yang timbul.
baik dari undang-undang maupun perjanjian yang mereka buat. Pertama, dari sisi penyewa kos. Secara hukum, penyewa punya hak untuk menerima kenikmatan barang. Artinya, berhak dapat kamar dan AC yang berfungsi baik tanpa cacat yang tersembunyi. Sesuai dengan pasal 1550 KUH Perdata. Dan kewajibannya apa? Tentu membayar sewa dan merawat barang layaknya seperti bapak rumah yang baik. Tapi masalahnya, dalam kontrak tertulis, penyewa dibebani kewajiban tambahan, menanggung semua biaya kerusakan. Dan kedua, ada hak dan kewajiban dari sisi pemilik kos. Pemilik punya hak menerima uang sewa. Tapi ingat, menurut undang-undang dari pasal 1550 ayat 2 KUH Perdata, pemilik punya kewajiban memelihara barang sewaan. Ini mencakup perbaikan besar ataupun pergantian spare part yang rusak karena usia atau umur. Ketiga, dari sisi teknisi. Sebagai profesional, ia punya kewajiban memberikan diagnosa jujur bahwa kerusakan ini karena faktor apa. Di sini itu faktor usia yang menjadi fakta kunci pembelaan penyewa. Di sini ada analisis benturan hukum. Di satu sisi, pemilik berpegang pada pasal 1338, yaitu Fakta Sunt Servanda. Kan sudah tanda tangan, janji itu mengikat sebagai undang-undang. Pasal 1338 itu tertulis pada KUH Perdata. Dan di sisi lain, penyewa dilindungi oleh Asas Kepatutan dan UU Perlindungan Konsumen. Logikanya begini, membebankan biaya penggantian spare part tua kepada penyewa jangka pendek adalah tidak adil. Itu namanya membebankan penyusutan aset atau capital expenditure ke penyewa. Jika pemiliknya adalah pelaku usaha kos-kosan, klausul pokoknya semua kerusakan tanggung jawab penyewa bisa dianggap sebagai klausula eksonerasi yang dilarang dalam pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Akibatnya, klausul itu bisa batal demi hukum. Kasus ini mengajarkan kita bahwa hukum itu bukan matematika kaku. Benar, tanda tangan itu sakral. Tapi hukum perdata kita juga mengenal asas itikad baik. Bagi penyewa, jangan asal tanda tangan. Cek klausul maintenance. Bedakan mana minor repair, seperti ganti bolam, dengan major repair. Atau seperti tadi ada mesin rusak karena tua. Itu merupakan tanggungan harusnya si pemilik. Dan bagi pemilik, jangan gunakan perjanjian untuk menjebak penyewa merenovasi aset tua Anda. Hak Anda menerima uang sewa, tapi kewajiban Anda juga memastikan barang itu layak dipakai. Kesimpulannya, dalam kasus ini, penyewa punya posisi tawar yang kuat untuk menolak membayar, karena kerusakan terbukti akibat usia barang yang tua, bukan kesalahan pemakaiannya. Perjanjian tertulis tidak boleh menabrak rasa keadilan dan kepatutan. Itu dia analisis kasus kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.